Mako Polres Karawang yang berdiri sejak tahun 1950 awal mulanya berada di Jalan Brikpol Nasuha, Alun-Alun, Karawang dengan nama Kantor Polisi Kabupaten Karawang. Dan tahun 1955 nama Kantor Polisi Kabupaten Karawang berubah menjadi Distrik Komando dan bermarkas di Gedung Jangkung atau Gedung Markas CPM Karawang. Pada tahun 1987, nama Distrik Komando berubah kembali menjadi Kantor Polisi Kabupaten Karawang dan berubah lagi menjadi Kores atau Komando Resort. Dan sejak tahun 1987, markas Polres Karawang berpindah di Jalan Suroto Kunto nomor 110 dengan sebutan nama Kepolisian Resort Karawang. Seiring dengan tantangan tugas dan tuntutan terhadap pelayanan masyarakat yang makin kompleks, sedangkan sarana dan prasarana perkantoran yang sudah tidak memadai, maka pada tahun 2015 Polres Karawang telah mendapatkan hibah dari pemerintah Kabupaten Karawang untuk membangun gedung Mako senilai Rp6.250.000 di mana pembangunan dimulai sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2015 selama kurun waktu 220 hari yang akhirnya kantor tersebut bisa diresmikan oleh Bapak Kapolda Jabar saat ini. Kabupaten Karawang sebagai penyangga ibu kota sekaligus pusat industri terbesar se-Asia Tenggara memiliki karakteristik yang menjadi tantangan bagi tugas-tugas kepolisian. Antara lain, jumlah penduduk yang tercatat adalah 2.250.000 jiwa. Diperkirakan jumlah realnya yang menetap sebanyak lebih dari 3 juta jiwa. Jumlah industri yang berjumlah kurang lebih dari 1.300 perusahaan dan tersebar di 6 kawasan industri serta memiliki lebih kurang 300.000 pekerja. Heterogenitas, baik suku, agama, kewarganegaraan, dan lain-lain, serta syarat dengan potensi konflik, bahkan berkembangnya paham radikal. Sesuai data Kesbang 5 Pemda Karawang, tercatat lebih dari 300 ormas dan LSM yang merupakan terbanyak di Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Karawang yang merupakan urutan terluas di Jawa Barat, bahkan melebihi luas gabungan Kodya dan Kabupaten Bekasi. Sumber daya alam yang kaya, baik itu hamparan sawah, sungai, pantai, dan pegunungan, serta potensi migas maupun pertambangan.
Wilayah Kabupaten Karawang merupakan jalur pelintasan keluar masuk Jawa Barat dan Jawa Tengah dari ibu kota DKI Jakarta. Berbagai tantangan tugas tersebut dihadapkan dengan sumber daya Polres Karawang yang minim dengan jumlah personil 1.271, terdiri dari 1.200 perwira, 1.150 bintara, dan 46 PNS. Jumlah tersebut harus dibagi kepada 22 polsek, sedangkan DSP atau Daftar Susunan Personel Polres Karawang masih kurang 540 personil. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, selama kurun waktu 5 bulan belakangan, yaitu Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016, Polres Karawang telah berhasil melaksanakan beberapa tugas pengamanan event-event penting dan melakukan inovasi atau terobosan dalam berbagai bentuk program unggulan dalam rangka peningkatan kinerja serta terciptanya stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karawang. Adapun kegiatan kepolisian yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Karawang beserta bagian dan fungsi tugas yang ada di dalamnya sebagai berikut. Bagop. Bagop sebagai ujung tombak pengendalian opsional Polres Karawang dituntut untuk mampu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional kepolisian. Tahapan pilkada sampai dengan pengamanan sertijab bupati terpilih. Pada pelaksanaan pemilu kada serentak 2015, Kabupaten Karawang memiliki paslon terbanyak, yaitu sebanyak 6 paslon dan dianggap salah satu daerah yang rawan konflik pemilu kada. Melalui persiapan berbagai tahapan pelaksanaan pengamanan, jajaran Polres Karawang secara integrasi dan sinergis, baik internal maupun eksternal, maupun mengamankan pemilu kada secara aman dan kondusif yang ditandai diantaranya tidak ada konflik antar pendukung, tidak ada pelanggaran pemilu maupun gugatan ke MK, pelantikan bupati dilaksanakan lebih awal. Pengamanan aksi buruh. Pada akhir tahun 2015 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang mekanisme pengupahan tahun 2016 yang mengakibatkan rangkaian gelombang unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia secara serentak, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Karawang yang melibatkan sekitar 80.000 buruh di 6 kawasan industri dan dilaksanakan selama 1 bulan. Untuk menghadapi aksi buruh tersebut, jajaran Polres Karawang dan instansi terkait mampu melakukan pengamanan demo buruh dengan hanya didukung 2 SSK, Satuan Setingkat Kompi, secara aman dan kondusif. Pengamanan supporter bola dalam rangka pengamanan final Piala Presiden yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, di mana Persib yang merupakan rival utama Persija menjadi salah satu finalis, sehingga akan rawan bentrokan antara supporter di wilayah Karawang. Rasio pendukung Persib dan Persija relatif berimbang. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan seperti bentrok antar pendukung dan penyerangan terhadap supporter Persib yang melintas di Karawang menuju Jakarta. Oleh karena itu, Polres Karawang melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penggeledahan, pengawalan dan penjagaan supporter Persib yang berangkat ke Jakarta. 2. Penjagaan dan penetapan anggota Polres Karawang sepanjang jalan tol untuk menghindari pelemparan batu. 3. Menyelenggarakan acara nonton bareng agar konsentrasi massa terpusat sehingga memudahkan pengamanan. Razia gabungan, salah satu upaya menekan maraknya curanmor di wilayah Karawang. Jajaran Polres Karawang melakukan operasi dan penegakan hukum terhadap penggunaan dan peredaran motor bodong, sehingga saat ini kurang lebih 400 unit sepeda motor bodong telah berhasil diamankan di Polres Karawang dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Penggelaran kekuatan personil dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas pada malam hari, jajaran Polres Karawang menambah penebalan kekuatan personil dengan menggerakkan 1 SSK dengan pembagian tugas menjadi 3 plug diambil dari fungsi opsional dan fungsi pembinaan yang bertugas melaksanakan patroli, operasi, dan backup polsek jajaran. Bagrem, perencanaan, penyiapan, dan penyerapan anggaran Satker Polres. Bagian perencanaan berperan penting dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun perencanaan dukungan anggaran pelaksanaan operasional kepolisian. Setiap awal tahun, Bagrem selalu mensosialisasikan anggaran kepada satuan fungsi yang ada di Polres maupun Polsek jajaran sebagai pengguna anggaran sesuai dengan slogan kinerja berbasis anggaran.
Anggaran Polres Karawang tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 19,09% dibanding anggaran tahun 2015, di mana anggaran tahun 2015 sebesar 85.922.063.000 rupiah, sedangkan tahun 2016 sebesar 102.327.991.000 rupiah. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah asistensi penyerapan anggaran, asistensi pembuatan perwabku, asistensi pembuatan rencana anggaran, asistensi revisi anggaran. Bagsumda sebagai fungsi pelayanan terhadap anggota yang meliputi penghargaan kepada anggota, pemberian penghargaan kepada personil yang berprestasi dalam melaksanakan tugas yang dilakukan setiap bulannya dari berbagai fungsi sebagai salah satu masukan dalam rangka pengisian SMK. Pemberian penghargaan atau reward yang menonjol adalah usulan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB bagi anggota Polwan Polres Karawang yang berhasil mengungkap kasus curas atau pencurian dalam kekerasan. Penerimaan calon Polri. Penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri terdiri dari pendidikan pembentukan Akpol, Brigadir, dan Tantama. Guna menjaring animo masyarakat menjadi anggota Polri, Bagsumda menyiapkan tenaga pelatih di bidang jasmani dari PASI Kabupaten Karawang serta bekerja sama dengan tenaga medis guna penyiapan di bidang kesehatan dalam rangka membantu rekrutmen Polri sepanjang hari dan sepanjang tahun. Para Babin Kamtibmas diperdayakan untuk mensosialisasikan rekrutmen dan menyiapkan talent scouting di sekolah-sekolah. Pendidikan pengembangan Polri, SIP, Sespima, dan ahli golongan. Dalam rangka penyiapan peserta didik Dikbang Polri, Bagsumda melakukan training center terhadap item-item tes khusus untuk pendidikan ahli golongan (SAG). Polres Karawang mengambil kebijakan untuk calon pesertanya harus berasal dari Babin Kamtibmas atau personil yang memiliki keahlian khusus. Kesejahteraan kesehatan. Salah satu bentuk kesejahteraan bagi anggota adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh personil Polres Karawang. Untuk membantu pelayanan kesehatan, Bagsumda telah menunjuk personilnya melaksanakan piket untuk mengantisipasi adanya anggota yang sakit guna dibawa ke rumah sakit terdekat dan membantu pengurusan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut. Keluarga besar Polres Karawang 100% telah terdaftar di BPJS Kesehatan. Pembekalan keterampilan anggota untuk kesejahteraan. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi kesejahteraan anggota Polri PNS Polres Karawang dilaksanakan setiap bulan dengan topik ataupun materi pembekalan yang berbeda. Contoh, budidaya jamur dan pembekalan hidroponik pertanian. Satuan Intelkam, pemantauan teroris. Satuan Intel yang berfungsi sebagai Early Detection atau deteksi dini dan Early Warning atau peringatan dini selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Densus 88 maupun instansi lain untuk memonitoring pelaku-pelaku teroris atau kelompok radikal yang kemungkinan berada di wilayah Karawang sehingga keberadaan pelaku tersebut sedini mungkin dapat diantisipasi dan digagalkan sebelum mereka melakukan aksinya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kecamatan Cikampek. Satuan Intelkam Polres Karawang saat ini sudah memiliki data simpatisan dan pengikut paham radikal atau teroris yang senantiasa terpantau. Penggalangan. Di samping itu, fungsi Intel juga harus mampu mencegah terjadinya aksi anarkis dari kelompok-kelompok yang hendak melakukan aksi unjuk rasa seperti aksi buruh, LSM, dan lain-lain dengan melakukan penggalangan terhadap kelompok-kelompok tersebut sehingga dalam menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa tidak terjadi gesekan maupun benturan dan bahkan Intel harus mampu menggagalkan rencana dari aksi-aksi tersebut. Database Intel dasar online. Saat ini sedang dibuat database Intel dasar berbasis komputer. Intel dasar yang dibuat didasarkan pada hasil pengisian formulir sampai dengan tingkat RT yang berjumlah 6.652 RT. Nantinya data tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi komputer sehingga memudahkan pencarian.
Satuan Reskrim, Reskrim Zona. Minimnya jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Polres Karawang dihadapkan dengan tuntutan pengungkapan kasus-kasus pidana umum maupun pidana khusus yang terjadi. Maka, Satuan Reskrim telah melakukan terobosan, yaitu melakukan penggabungan beberapa unit reskrim dari beberapa polsek dalam zona tertentu yang dipimpin oleh seorang panit berpangkat perwira sebagai penyidik. Contoh Polsek Pakis Jaya, Tirta Jaya, dan Polsek Batu Jaya. Unit reskrimnya terpusat di Polsek Batu Jaya. Penegakan hukum terhadap penadahan hasil curanmor. Fungsi reskrim melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan motor bodong sehingga diharapkan minat memiliki motor bodong berkurang yang secara tidak langsung menekan jumlah curanmor. Upaya lainnya yang dilakukan untuk menekan curanmor adalah pengumpulan dan pembuatan aplikasi database curanmor yang datanya dikumpulkan dari beberapa polda. Transparansi online. Satuan Reskrim Polres Karawang juga membuat program transparansi publik dalam penyidikan berupa SP2HP online yang masuk dalam www.satreskrimkarawang.blogspot.com. Data pengungkapan kasus. Satuan Reskrim dalam kurun waktu 4 bulan terakhir telah berhasil menangkap 169 berbagai kasus tindak pidana dan 7 kasus pembunuhan dengan 12 tersangka. Untuk mengungkap kasus curanmor, telah ditangkap 65 tersangka dengan jumlah kendaraan yang berhasil disita sebanyak 219 unit dan 69 unit diantaranya telah diserahkan kepada pemiliknya. Satuan Narkoba, Operasi Lapas. Salah satu pusat peredaran narkoba berada di dalam lapas. Menyikapi hal tersebut, Satuan Narkoba bekerja sama dengan BNNK dan Lapas Kelas 2A Karawang melibatkan unit K9 Ditsabara Polda Jabar melakukan razia secara mendadak di Lapas Karawang beberapa waktu lalu. Dengan hasil 6 paket sabu-sabu, obat-obatan terlarang, bom sabu, senjata tajam, dan 46 unit handphone. Hasil razia tersebut merupakan salah satu temuan besar dari beberapa operasi serupa yang telah dilakukan di beberapa daerah. Selain itu, berdasarkan hasil tes urin dilakukan terhadap 126 napi narkoba, 41 napi, 32,5% positif pengguna narkoba. Pengungkapan kasus narkoba. Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Satuan Narkoba telah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba sebanyak 55 kasus dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 2,3 kg ganja, 215,5 gram sabu-sabu senilai 450 juta rupiah, 150 butir ekstasi, 64 pil eksimer, serta menangkap 63 tersangka. Satuan Lalu Lintas, Samsat Outlet dan SIM Outlet. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang SSBT, Satlantas Polres Karawang telah membuat pelayanan Samsat Outlet sebanyak 3 tempat, Tehnomat, Cikampek, dan Rengas Dengklok, dan SIM Corner di Tehnomat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam perpanjangan STNK dan SIM yang tadinya hanya bisa dilakukan di Samsat dan Satpas Polres Karawang, sekarang lebih mudah dan cepat di Samsat Corner dan SIM Corner. Pengamanan jalur tol. Dengan diresmikannya tol Cipali, maka terjadi perubahan titik-titik kemacetan saat libur panjang dan hari-hari besar. Dari daerah Mutiara dan Jombin bergeser ke tol Cipali yang berimbas sampai tol Cikampek dengan animo masyarakat yang ingin melintas menggunakan jalur tol Cipali dengan tujuan Jawa Tengah. Ditambah penggunaan jalan tol Purbalenyi, maka titik-titik kemacetan terjadi di sepanjang tol mulai dari kilometer 66 sebagai titik pertemuan arus dari 2 jalur tol. Peningkatan arus lalu lintas secara drastis terjadi pada saat menjelang dan setelah hari libur atau weekend dan hari-hari besar lainnya. Kabupaten Karawang dilintasi jalan tol mulai dari kilometer 66 sampai dengan kilometer 41 yang merupakan titik lelah pengguna jalan dengan jumlah rest area sebanyak 4 rest area besar dan 2 rest area kecil yang kesemuanya
hanya menjadi titik tumpu masyarakat untuk beristirahat. Menyikapi hal tersebut, Satlantas Polres Karawang dibantu jajaran Polres Karawang menetapkan personil di sepanjang jalan tol untuk mengantisipasi kemacetan yang tidak mungkin ditangani PJR Mabes Polri sendiri. Rekondisi jalan rusak penyebab kemacetan. Kemacetan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya faktor kondisi jalan yang rusak sehingga dapat menyebabkan antrian yang cukup panjang. Melihat situasi tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang melakukan koordinasi dengan pihak Jasa Marga guna merekondisi jalan-jalan rusak penyebab kemacetan sehingga fungsi jalan dapat normal kembali. Dikmas Lantas Satlantas Polres Karawang memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Karawang, untuk terorganisir dan tidak terorganisir dengan kegiatan. Polisi Sahabat Anak untuk menanamkan budaya tertib lalu lintas sejak dini, Satlantas Polres Karawang melakukan sosialisasi ke 26 TK dalam kurun waktu 5 bulan dengan jumlah siswa sebanyak 3.000 siswa. Hal ini untuk memperkenalkan tentang tata cara dan rambu-rambu lalu lintas. Polisi Goes to School. Satlantas Polres Karawang secara rutin melakukan sosialisasi kepada siswa tingkat SD, SMP, dan SMA tentang tertib berlalu lintas dengan menjadi pembina upacara dan bersosialisasi di ruang kelas karena usia sekolah sangat rentan terjadinya kecelakaan karena minimnya pengetahuan berlalu lintas. Polisi Goes to Company. Dengan banyaknya jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, maka karyawan perusahaan merupakan salah satu target utama Satlantas Polres Karawang dalam melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas karena tingginya korban kecelakaan yang dialami oleh karyawan. Satbinmas, deradikalisasi. Sebagai penjabaran program 1, program prioritas Kapolri P2K tentang menangkal kelompok radikalisasi dan anti Pancasila di Kabupaten Karawang, Bapak Kapolres telah memiliki gagasan untuk membuat buku panduan deradikalisasi sebagai pedoman bagi anggota Babin Kamtibmas maupun penyuluhan keagamaan di masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, Satbinmas bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Karawang telah membentuk tim penyusun dan melakukan rapat untuk menyamakan persepsi serta mencari buku-buku referensi. Setelah tersusun, barulah dilakukan bedah buku sebelum buku tersebut dicetak. Bahan tersebut nantinya akan disosialisasikan di pondok-pondok pesantren dan masjid selama sepanjang tahun di seluruh wilayah Karawang, khususnya yang masuk pada zona merah dan zona kuning. Program deradikalisasi akan diawaki personil gabungan dari Polres antara lain Satbinmas, Satintel, dan Babin Kamtibmas. Sedangkan dari pihak luar melibatkan penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Karawang, Babinsa, Kesbangpol, MUI, Ulama, Kamtibmas, BNPT, dan aparat desa. Operasi Justisi untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dan teroris maupun kelompok-kelompok radikal di wilayah Karawang. Fungsi Binmas di Polsek jajaran bekerja dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Babinsa, dan perangkat desa. Secara rutin melakukan operasi justisi serta pendataan para penghuni rumah kontrakan maupun kos-kosan. Babin Kamtibmas. Program 1 Desa 1 Babin Kamtibmas untuk jajaran Polres Karawang sudah terpenuhi, yaitu jumlah Babin Kamtibmas sebanyak 309 yang tersebar di 309 kelurahan dan desa, sehingga diharapkan tugas-tugas Polri melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Spanduk himbauan. Guna meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas dan kesadaran hukum, Satbinmas dan Babin Kamtibmas Polsek jajaran telah memberikan himbauan kepada masyarakat dengan pemasangan spanduk-spanduk mengenai keselamatan berlalu lintas, penanggulangan aksi curanmor, larangan membeli motor bodong, maupun himbauan tawuran pelajar, sehingga diharapkan masyarakat mampu menjadi polisi bagi diri sendiri serta mampu mengamankan lingkungan sekitar.
Polisi siswa. Untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar, Satbinmas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang telah membentuk polisi siswa yang direkrut dari tiap-tiap siswa SMA maupun SMK yang memiliki potensi terjadinya pemicu tawuran antar pelajar. Pembinaan siswa sekolah dilaksanakan selama 6 bulan di bumi perkemahan Tegalwaru dengan materi yang diberikan yaitu tentang etika, moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab, sehingga diharapkan ketika siswa tersebut selesai mengikuti kegiatan pembinaan dapat menjadi contoh siswa-siswa yang lain untuk tidak melakukan tawuran. Fungsi pembinaan. Satbinmas melakukan pembinaan terhadap satuan pengamanan atau Satpam yang kurang lebih berjumlah 6.500 personil yang tersebar di perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintahan sebagai unsur PAM Swakarsa. Oleh sebab itu, secara rutin Satbinmas memberikan pengarahan untuk memotivasi agar satuan pengamanan dapat meningkatkan kualitas baik secara mental maupun integritas dan kemampuan teknik, sehingga anggota satuan pengamanan diharapkan mampu menjadi satuan pengamanan yang profesional dan mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif melalui pemolisian masyarakat atau Polmas. Sat Sabara. Satuan Sabara bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesabaraan, kepolisian tugas umum, pengamanan objek khusus, pengambilan tindakan tempat kejadian perkara atau TP/TKP, penanganan tindak pidana ringan atau TPIRING, dan pengendalian massa atau DALMAS dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas di Kabupaten Karawang. Dalam rangka menunjang tugas Harkamtibmas, Sat Sabara Polres Karawang melaksanakan pembinaan dan operasional antara lain pelatihan bela diri Merpati Putih yang kegiatannya dilaksanakan 2 kali seminggu, yakni hari Selasa dan Jumat di halaman Mako Polres Karawang. Pelatihan menembak kegiatannya dilaksanakan 1 bulan sekali yang berlokasi di lapangan tembak Polres Purwakarta. Pelatihan SAR atau Matlong, penyelamatan dan pertolongan. Pelatihan Peleton Elit bersama Ton Taipur Kostrad dalam rangka menyelamatkan Sandra dari ancaman teroris di kantor Bupati Karawang. Patroli Beranting. Setiap unit mobil patroli Sabara melaksanakan patroli secara bergantian, bergerak setiap 2 jam sekali antar strong point yang telah ditetapkan. Patroli ini dilengkapi dengan software GPS untuk membantu kendaraan mobil patroli termasuk mencetak rute patroli yang telah dilalui sebagai laporan pelaksanaan patroli. Patroli pos mobile. Pos polisi didirikan menggunakan tenda di suatu tempat tertentu berdasarkan kerawanan Kamtibmas dari hasil ANEP mingguan Polres Karawang. Kemudian hasil gangguan Kamtibmas yang menonjol dan memerlukan perhatian khusus di suatu tempat, lokasi, TKP, didirikan pos polisi mobile yang sifatnya sementara sampai situasi kondusif dan tidak terjadi lagi gangguan Kamtibmas. Patroli skala besar. Patroli menggunakan kendaraan dan personil cukup besar dilaksanakan berdasarkan tuntutan tugas yang cukup besar seperti patroli pasca kerusuhan, patroli pasca pertandingan sepak bola yang dilanjutkan dengan razia. Satuan Elit Sabara. Satuan elit ini dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus kepolisian seperti menghadapi ancaman bereskalasi tinggi dan teror. Anggotanya direkrut dari personil Sabara pilihan dan mantan Brimob. Propam. Fungsi Propam Polres Karawang memiliki peran penting dalam melaksanakan pengamanan internal, disiplin anggota, dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap anggota Polri. Beberapa anggota Polres Karawang yang terbukti melakukan pelanggaran baik tindak pidana maupun pelanggaran disiplin oleh Propam telah dilakukan tindakan tegas, yaitu anggota yang bersangkutan diajukan sidang disiplin. Sejak 4 bulan terakhir, Propam telah menindaklanjuti 7 laporan pengaduan masyarakat yang dilakukan anggota Polres Karawang dan 6 personil sudah dilakukan sidang disiplin. Dalam rangka pembinaan personil yang bermasalah, Propam bersama Sat Sabara melakukan pembinaan kesamaptaan dan pelatihan teknik dasar kepolisian seperti penjagaan. Polair, Polisi Perairan.
Wilayah Polres Karawang yang memiliki garis pantai kurang lebih 85 km terbentang mulai dari Pantai Muara Lama Cilamaya sampai dengan Tanjung Pakis adalah merupakan daerah pantai yang rawan terjadinya tindak pidana penyelundupan maupun tindak pidana terhadap kekayaan laut yang mengakibatkan kerusakan biota laut akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut. Untuk mengatasi hal tersebut, Satuan Patroli Pol Air Polres Karawang walaupun memiliki jumlah personil yang minim tetapi tetap melakukan tugas semaksimal mungkin, yaitu melaksanakan patroli secara rutin setiap hari guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di wilayah perairan tersebut. Seperti yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, pada saat melaksanakan patroli, Satpol Air telah melakukan pemeriksaan terhadap perahu nelayan yang dicurigai telah melakukan pelanggaran dan selanjutnya perahu tersebut diamankan di dermaga Satpol Air karena terbukti menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan perizinannya. Humas. Di era keterbukaan saat ini, fungsi Humas berperan penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang informasi kepolisian yang meliputi kegiatan operasional maupun kegiatan staf serta keberhasilan Polri terutama dalam pengungkapan kasus oleh masing-masing satuan fungsi ataupun polsek jajaran. Menghadapi hal tersebut, Humas Polres Karawang telah membuka media sosial melalui website, Facebook, Twitter, Instagram sebagai sarana penunjang sosialisasi berbagai kegiatan penting Polres Karawang yang dapat diakses secara online oleh masyarakat. Sejak dibukanya website Humas pada bulan Oktober 2015 dengan alamat www.tribratanyuskarawang.com, Humas telah merilis 921 berita tentang kegiatan maupun keberhasilan anggota serta memiliki 160.000 pengunjung aktif baik dalam negeri maupun luar negeri, dan media sosial Facebook yang dimiliki Humas Polres Karawang hingga saat ini mempunyai 28.500 followers aktif. Di samping itu, Humas selalu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan fungsi dan polsek jajaran.